Emang kalian yakin kalian bisa sama-sama? Atau kalau kata orang-orang tuh, siapa yang bakal login? Kamu atau pasanganmu? Halo teman-teman, selamat datang di podcast Teras Temu. Tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan saya Aisyah Putri Ahmawati sebagai host di podcast kali ini. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sering terjadi, sering terpikirkan, tapi sulit untuk diutarakan secara terbuka, yaitu beda iman satu perasaan. Perasaan itu datang tanpa melihat latar belakang. Tapi ketika perasaan itu bertemu dengan perbedaan keyakinan, maka akan muncul berbagai banyak macam pertanyaan, seperti tentang masa depan, keluarga, nilai hidup, dan identitas diri. Hari ini saya sudah bersama narasumber kita, Anggisya Nadine Laksita Maheswar, yang akan membantu kita untuk melihat topik dari sudut pandang yang lebih luas. Halo! Halo, senang banget nih akhirnya kita bisa ketemu lagi di podcast Teras Temu yang pastinya kita bakal bahas topik yang jauh lebih menarik dari season sebelumnya ya. Apalagi topik yang akan kita bahas pada hari ini itu cukup relevan pada kalangan Gen Z ya. Benar sekali, banyak orang yang sekarang itu masih di phase ini atau sudah melakukan phase ini ya Kak ya. Menurut kamu nih, kenapa sih kok hubungan orang yang imannya berbeda itu terasa lebih berat daripada hubungan pada umumnya gitu? Nah, jadi menurutku nih ya, hubungan beda iman terasa jauh lebih berat itu karena kan hubungan beda iman ini bukan tentang dua orang yang saling sayang nih, tapi tentang dua kepercayaan yang dipaksa jalan bersamaan dalam satu jalan yang sama kan. Tapi pada endingnya kita juga harus milih antara iman yang udah kita tekuni dari kecil atau pasangan yang lagi nemenin kita saat ini. Gitu sih Kak, soalnya kan ada faktor keluarga juga yang pastinya jadi pro kontra kan. Oh jadi gitu ya. Faktor keluarga itu memang masih sering banget ya jadi perbincangan pertengkaran di hubungan beda iman gini. Menurut kamu nih Kak, apa sih yang dirasakan sama orang yang beda iman? Kayak perasaannya itu gimana sih? Nah, karena berhubung nih, aku kan belum pernah tuh ada di hubungan yang beda iman. Jadi kalau nantinya aku ada di fase itu, aku pasti bakal bingung sih. Soalnya kan aku ada di kayak ibaratnya tuh aku lagi di persimpangan tuh. Kayak antara aku harus ngikutin keyakinan yang udah aku anut dari kecil dan jaga harmonisnya keluargaku, atau aku harus milih pasanganku yang belum tentu di kemudian hari aku bakal nemu pasangan yang cocok juga gitu kan Kak. Menarik banget sih Kak ya. Kadang masyarakat itu memang masih melihat hubungan beda iman itu secara hitam putih ya. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks ternyata ya. Menurut kamu nih Kak, apa sih yang harus dipikirkan pasangan dalam situasi hubungan saat ini? Nah, jadi menurutku kan kalau kata orang nih, fondasi hubungan itu sebuah komunikasi nih ya. Apalagi komunikasi yang jujur itu benar-benar penting banget dalam sebuah hubungan. Apalagi yang kita bahas kali ini adalah hubungan beda agama yang dimana itu berat banget gitu ya. Soalnya kan di kemudian hari pastinya bakal ada omongan, siapa sih yang bakal ngalah, siapa yang bakal pindah gitu. Apa mereka ketemu di agama yang lain, atau si A ini oke lah aku aja yang login, atau aku aja deh yang ikut agamamu gitu kan. Apalagi tentang dua budaya keluarga yang beda, apa itu bisa ditoleransi atau keluarga ini terima dengan perbedaan yang mungkin baru terjadi kali ini di keluarga mereka gitu. Jadi perasaan itu bukan hanya soal cinta ya Kak ya, tapi juga soal kedewasaan. Benar, karena di hubungan yang beda agama ini pastinya kita butuh standar kedewasaan yang jauh lebih tinggi gitu Kak. Soalnya kan gimana hubungan ini bisa berjalan tanpa mereka harus kehilangan jati dirinya masing-masing. Apalagi ada tanggung jawab yang harus tetap dijalankan gitu.
Jadi gitu ya kak. Ada orang nih kak yang percaya bahwa cinta itu bisa mengalahkan segalanya ya. Tapi ada juga orang yang percaya prinsip hidup tidak boleh dikorbankan. Nah, menurut kakak nih, apakah dua hal itu selalu bertentangan gitu kak? Nah, menurutku ya, dua hal itu nggak terus-terusan berseberangan kok. Dalam artian, kalau di sebuah hubungan jangka panjang nih, pastinya kan kita butuh pondasi yang kuat. Tapi perlu disadari lagi kalau pondasi hubungan itu bukan tentang cinta aja. Kayak yang udah aku bilang tadi kan, komunikasi itu pondasi yang paling penting, terutama komunikasi yang jujur dan juga transparan. Apalagi hubungan beda agama ini menurutku cukup memerlukan emosi, terus sosial, mental juga yang jauh lebih kuat daripada hubungan kita yang normal nih ya. Tapi nih kak ya, kan di setiap hubungan kan pasti memiliki konsekuensi ya. Apalagi di hubungan beda iman nih. Nah, konsekuensinya itu apa sih kak kalau menurut kamu nih? Nah, menurutku tuh konsekuensi dari hubungan beda iman tuh pastinya bakal ada tekanan dari lingkungan sekitar juga ya, tentang kayaknya ada contoh pertanyaan tuh kayak, emang kalian yakin kalian bisa sama-sama? Atau kalau kata orang-orang tuh, siapa yang bakal login, kamu atau pasanganmu? Emang kalian yakin kalian bisa sama-sama? Atau kalau kata orang-orang tuh, siapa yang bakal login, kamu atau pasanganmu? Oh gitu. Oh gitu permainan liciknya. Oh, begitu permainan licik mereka. Oke. Oke, kalau memang itu mau ya. Oke. Ya, udah ya, nggak usah lagi pacaran kita ya. Oke, kalau memang itu maumu. Itu maumu ya? Ya, itu maumu kan? Gitu sih kak. Kan itu kalau dipertanyakan terus menerus tuh pastinya kita juga beban mental juga sih, yang akhirnya bisa menimbulkan konflik antar sesama, kayak aku nggak yakin nih kita bisa terus, atau kayaknya kita udah cukup sampai sini aja ya. Apalagi kalau hubungan beda iman tuh cuma dilandasi dengan ya udah kita jalanin aja dulu yuk. Nah, itu hubungan atau sekedar kontrak gitu kan kak? Nah, jadi itu tadi sih kak, menurutku ya konsekuensi dari hubungan beda agama. Terus seru nggak sih kalau kita balik siapa yang jadi narasumber, siapa yang jadi host. Nah, sekarang nih kayaknya aku mau tanya satu aja deh pertanyaannya. Menurut Kak Putri nih, worth it nggak sih hubungan beda agama terus dijalani sampai hari ini tuh? Gini ya kak ya, kalau menurutku itu worth it bagi yang salah satunya itu memiliki pemikiran yang lebih dewasa. Gini maksudnya, kayak dia itu selalu memikirkan ke depannya gitu loh kak, kayak nanti aku aja deh yang pindah, mungkin kayak gitu sih kak ya kalau menurut aku. Nah, kalau gitu kan oke nih, dari individunya siap buat pindah. Tapi gimana sih kak kalau dari keluarganya tuh, enggak, kamu nggak boleh pindah. Kamu harus ikut keyakinan mama papamu gitu. Mungkin kalau itu sih kembali ke dirinya dia lagi sih kak ya. Kalau dari orang tua nggak merestui sih mending jangan sih kak ya. Tapi kalau cinta dia itu udah lebih besar, mau gimana lagi, namanya juga orang suka, kan nggak bisa di apa ya kak, di apa, pendam namanya ya. Jawabannya cukup mind blowing banget ya. Curiga udah pengalaman banget nih. Enggak dong kak, aduh. Enggak atau enggak salah nih. Kayaknya nih pembahasan kita makin kesana makin kesini nggak jelas arahnya ya. Boleh nggak sih kak kita kasih masing-masing dari kita Ya, aja deh. boleh. Kita kasih pesan buat teman-teman yang hari ini masih ada di hubungan beda agama. Ya boleh. Mulai dari aku ya kak Ya, ya. boleh. Untuk kalian yang sekarang masih di situasi apa ya, beda iman, terus kalian nggak tahu ini arahnya mau kemana, mending mulai sekarang kalian udah mulai ini sih, obrolin satu sama lain agar hubungan kalian itu jelas gitu loh untuk kedepannya ini gimana, agar nggak simpang siur sih kalau menurut aku ya, kayak gitu.
Bener sih, pesan-pesanku juga kurang lebih sama kayak Kak Putri, soalnya itu tadi, siapa yang bakal pindah, siapa yang bakal ngalah, terus gimana tentang restu orang tua, terus juga ini kedepannya gimana, itu perlu banget diobrolin. Jadi ya kalau nggak seamin ya jangan dipaksakan buat seiman Bener gitu. banget. Kayaknya udah cukup nggak sih, Kak? Pembahasan kita kali ini. So far seru sih, terus juga bolehlah lain kali saya diundang lagi ke Boleh banget podcast. kak, seru sih kak. Kayak kakaknya itu asik banget diajak ngobrol gitu loh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat podcast di Teras Temu hari ini. Kalau kamu suka sama episode kali ini, jangan lupa bagikan ke temanmu, keluargamu, atau pasanganmu yang beda agama itu. Saya Aisyah Putri Rahmawati dan Saya Aisyah Nadine Laksita Maheswari. pamit undur diri. Sampai jumpa bertemu di episode Teras Temu selanjutnya. Dah. That's why I can't love you in the dark. Camera roll and action. Ketemu pasangan yang cocok juga gitu kan, Kak? Camera roll and action. Hari ini saya sudah bersama narasumber kita, Nadisha. Aduh. Camera roll and action. Perasaan itu bukan melihat dari latar belakang. Tutup kameranya. Dari faktor rumah kayak Camera roll and action. benar sekali, di usia kita yang seperti ini kan banyak banget tuh ya yang masih beda iman gitu kan kali. Cut.